Selamat pagi, puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan saya percaya setiap hari ada kebaikan Tuhan, setiap hari Tuhan tersedia buat kita. Sebelum kita lebih jauh melangkah untuk hari ini, kita akan mulai dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya satu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami percaya ada kasih setiamu, ada berkat-Mu, ada kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Sebelum kami lebih jauh melangkah untuk hari ini, kami rindu Tuhan bicara lewat hamba-Mu, berkati hamba-Mu agar menyampaikan isi hati Tuhan, agar apa yang disampaikan kuasa dari kerajaan sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Pagi ini kita sama-sama akan membahas di mana kita meletakkan kekuatan iman kita. Saya ulang, di mana kita meletakkan kekuatan iman kita. Yuk kita baca sama-sama di 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Ayatnya bilang seperti ini. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Alkitab mendorong saudara dan saya, Alkitab support atau dukung saudara dan saya untuk menaruh iman kita bukan pada hikmat manusia, bukan pada kepintaran manusia, bukan kepada ilmu pengetahuan manusia, bukan kepada pengetahuan manusia yang dihasilkan mungkin dari pengalamannya, kehebatannya, tapi iman kita bergantung pada kekuatan Allah. Kita butuh kekuatan Allah di seluruh aspek hidup kita, di kekudusan kita, di jalan hidup kita, di rumah tangga kita, di keuangan kita. Kita butuh kekuatan Allah. Nah, bagaimana kita mengerti apa itu kekuatan Allah? Kita baca sama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat 18 bilang seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Pemberitaan tentang kematian Yesus di atas kayu salib adalah kekuatan Allah. Kita perlu mengaplikasikan atau mengundang atau menarik kekuatan Allah untuk hadir di hidup kita. Saya percaya dikala keadaan dunia tidak menentu, ada perang di Rusia dan Ukraina dan katanya berpengaruh kepada ekonomi global, kepada ekonomi bangsa kita, tapi kita mau kekuatan Allah yang mempengaruhi ekonomi kita. Kita perlu melibatkan kekuatan Allah. Kita perlu menaruh iman kita di sana. Kita perlu kekuatan Allah untuk kesehatan kita ketika ada virus yang selalu bermutasi, tapi kita butuh kekuatan Allah karena kita percaya kekuatan Allah mengalahkan semua. Kita menaruh iman kita bergantung pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah pemberitaan tentang salib. Bagaimana kita mengaplikasikannya? 1 Korintus 11 ayat 26 bilang, setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini. Ini tentang perjamuan kudus. Setiap kali saudara dan saya perjamuan kudus, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan. Kamu sedang memberitakan salib. Kamu sedang mengaplikasikan kekuatan Allah untuk hadir. Karenanya buat setiap kita yang mendengar renungan di pagi ini, setiap kita yang butuh kekuatan Allah, taruh iman kita bukan pada hikmat manusia. Taruh percaya kita, harapan kita bukan pada pengalaman-pengalaman manusia, tapi taruh iman kita dan deklarasikan, ucapkan itu ketika kita perjamuan pada pemberitaan tentang salib, pada kekuatan Allah. Saya percaya ini kehendak Tuhan supaya kita berkemenangan setiap hari, bukan karena hebat, jasa, kekuatan kita, kemampuan kita, gelar kita, saldo di tabungan kita, bukan karena apa yang bisa kita buat, tapi karena apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Itu membuat kita menerima kekuatan dari surga. Jalani hari ini, ambil waktu untuk saudara, ambil roti, ambil anggur, ucapkan ini tubuh Yesus yang hancur bagiku, ini darah Yesus yang tercurah untuk mengampuni dosaku. Terima perjamuan kudus. Saudara sedang deklarasikan, saudara sedang memberitakan pemberitaan tentang salib, dan pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah sedang diundang, sedang mengalir di hidupmu ketika engkau perjamuan kudus. Jangan lupa setiap hari lakukan ini. Setiap hari
kita butuh kekuatan Allah. Saya percaya sepanjang hari ini ada berkatnya, ada mujizatnya, ada kuasanya menyertai setiap kita. Beritakan kabar baik ini, beritahu kepada banyak teman, share yang banyak. Karena saya percaya banyak orang perlu mengerti, perlu mendengar kabar baik ini, agar mereka juga boleh menerima kemenangan. Sama seperti kita yang melakukan pemberitaan tentang salib, menerima tubuh darah Tuhan, kita menerima kemenangan. Puji Tuhan. God bless you. See you.